Arab Saudi mencekam ledakan besar terjadi dekat Istana Raja Abdul Aziz. Arab Saudi mencekam ledakan besar terjadi di kota Al-Quds. Suara dentuman terdengar dan membuat kepanikan warga. Berdasarkan informasi yang diterima FIFA Militer, ledakan terjadi pada Rabu pagi 14 Juli 2021 waktu Arab Saudi. Ledakan terjadi sekitar pukul 5:01. Bola api besar terlihat berkobar dari kejauhan disertai kepulan asap hitam pekat yang mengangkasa. Jerit ketakutan warga pecah seketika. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Kerajaan Arab Saudi, Brigadir Jenderal Turki Al-Maliki, ledakan itu bukan sebuah serangan rudal balistik yang dilancarkan militer musuh ke kota Al-Quds, tapi ledakan itu berasal dari sisa-sisa amunisi dan senjata yang sudah tidak terpakai lagi. Ledakan tidak disengaja dari sisa-sisa persenjataan yang tidak dapat digunakan yang disiapkan untuk dipindahkan di salah satu tempat pembuangan di Quds, kata Brigjen Turki Al-Maliki. Brigjen Turki Al-Maliki memastikan tidak ada korban luka dan korban jiwa dalam ledakan itu. Meski begitu, penyebab ledakan telah ditangani pihak keamanan setempat. Kota Al-Quds merupakan salah satu wilayah terpenting bagi Arab Saudi. Di kota yang berada di Arab bagian tengah provinsi Riyadh ini banyak terdapat bangunan bersejarah. Salah satunya ialah Istana Raja Abdul Aziz. Sekedar diketahui, situasi di Arab Saudi tegang akhir-akhir ini, apalagi setelah militer Yaman menembakkan sejumlah rudal balistik ke wilayah selatan Kerajaan Arab Saudi. Yaman menyerang Arab Saudi dengan tujuan membalas serangan brutal ke negara itu yang menyebabkan terjadi pertumpahan darah di Yaman. Kata-kata ngeri ini keluar dari mulut Presiden Iran. Satu hari kami perkaya 90% uranium. Di tengah upaya pemulihan perjanjian nuklir 2015 yang ditinggalkan Washington 3 tahun lalu, petinggi Iran malah membuat klaim besar terkait kemampuan negara tersebut memperkaya uranium. Badan Energi Atom Iran dapat memperkaya uranium hingga 20 dan 60%, dan jika satu hari reaktor kami membutuhkannya, mereka dapat memperkaya uranium hingga 90% kemurnian, kata Presiden Hassan Rouhani saat rapat kabinet menurut kantor berita Mer. Perjanjian nuklir Iran membatasi kemurnian fisil di mana Teheran dapat memurnikan uranium pada 3,67%, jauh di bawah 20% yang dicapai sebelum perjanjian. Sedangkan uranium 90% yang dibicarakan Rouhani sudah layak untuk digunakan dalam senjata nuklir pemusnah massal. Iran melanggar perjanjian nuklir melalui berbagai cara sejak Amerika Serikat hengkang dari perjanjian tersebut pada 2018, termasuk memproduksi uranium dengan kemurnian 20 dan 60% lewat pengayaan. Komandan Iran minta milisi Irak tingkatkan serangan ke Amerika Serikat. Seorang komandan senior pengawal revolusi Iran mendesak milisi Syiah Irak untuk meningkatkan serangan terhadap sasaran Amerika Serikat. Sebanyak 3 sumber milisi dan 2 sumber keamanan Irak menyatakan permintaan tersebut disampaikan selama pertemuan di Baghdad pekan lalu. Pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah diserang beberapa kali setelah kunjungan delegasi Iran yang dipimpin oleh Kepala Intelijen Pengawal Revolusi Hussein Taeb.
Peristiwa itu terjadi setelah serangan udara mematikan Amerika Serikat terhadap milisi yang didukung Iran di perbatasan Suriah Irak pada 27 Juni. Menurut 3 sumber milisi dikutip media Arab Saudi Al Arabiya, Iran menyarankan milisi Irak agar tidak pergi terlalu jauh untuk menghindari eskalasi besar. Namun Iran menyarankan untuk memperluas serangan dengan membalas terhadap pasukan Amerika Serikat di Suriah. Seorang pejabat senior di wilayah tersebut yang diberi pengarahan oleh otoritas Iran tentang kunjungan Taib mengatakan bahwa Taib bertemu dengan beberapa pemimpin milisi Irak selama perjalanan. Dia menyampaikan pesan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tentang menjaga tekanan pada pasukan Amerika Serikat di Irak sampai mereka meninggalkan wilayah tersebut. Sejak serangan udara Amerika Serikat, serangan terhadap pasukan personel Amerika Serikat atau pangkalan yang beroperasi telah meningkat di Irak dan meluas ke Suriah Timur. Utusan Iran untuk PBB bulan ini membantah tuduhan Amerika Serikat bahwa mendukung serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Teheran mengutuk serangan udara Washington terhadap militan di wilayah itu. Taib adalah ulama Syiah tingkat menengah. Ia dilihat oleh orang dalam dan analis politik Iran sebagai dekat dengan Khamenei. Pejabat senior di wilayah itu mengatakan Khamenei telah mengirim Taib ke Irak setelah kunjungan Brigadir Jenderal Ismail Ghani yang ditunjuk tahun lalu sebagai kepala cabang ekspedisi Garda. Pasukan Quds gagal menghasilkan eskalasi. Seorang diplomat senior Iran mengatakan kunjungan Taib ke Baghdad mengindikasikan bahwa Khamenei terlibat langsung dalam urusan Irak. Kondisi ini terjadi setelah pembunuhan mantan kepala pasukan Quds, Jenderal Qasem Soleimani, dalam serangan pesawat tidak berawak Amerika Serikat di Irak awal tahun lalu. Seorang juru bicara salah satu kelompok milisi dukungan Iran yang terkena serangan udara Amerika Serikat bulan lalu mengkonfirmasi bahwa serangan baru-baru ini dilakukan oleh perlawanan Islam Irak. Kelompok ini referensi ke kelompok Syiah yang didukung Iran. Eskalasi militer terhadap pasukan Amerika akan berlanjut sampai semua pasukan tempur mereka meninggalkan Irak, ujar juru bicara faksi Kataib Sayyid Al-Suhada Kadim Al-Fartauzi. Ex-tentara Israel desak arogansi pemukim Yahudi dihentikan. Sebanyak 100 mantan tentara Israel yang pernah bertugas di tepi barat yang diduduki menuntut Menteri Pertahanan Benny Gantz dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Omer Bar-Lev untuk mengakhiri kekerasan yang dilakukan pemukim Yahudi terhadap Palestina. Ratusan tentara Israel itu bersaksi bahwa selama bertugas di wilayah tersebut, para pemukim Yahudi melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Kami prajurit pria dan wanita yang bertanda tangan di bawah ini yang pernah bertugas di tepi barat meminta Anda untuk bertindak tegas terhadap kekerasan pemukim, ujar para tentara itu dalam sebuah surat dilansir Anadolu Agency Kamis 15 Juli.